Jumat Prapaskah kelima, 27 Maret 2026. Selamat datang kembali para peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan doa audio ini. Saya, Romo Robertus Bambang Rudianto SJ. Tema hari ini, berani mempercayakan hidup kepada Allah di tengah kegelapan. Kita akan melalui beberapa bagian, latihan kesadaran singkat, doa pembukaan, pembacaan Injil, kemudian melihat Injil lewat 3 jendela spiritualitas, Ignatian, Fransiskan, dan Teresa dari Kalkuta, lalu sebuah kisah inspiratif, pendalaman, pertanyaan refleksi, dan akhirnya doa penyerahan. Silahkan cari posisi yang nyaman, duduk atau berlutut, tangan bisa terlipat atau meletakkan di pangkuan. Kalau memungkinkan, pejamkan mata. Tarik napas perlahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik, hembuskan. Biarkan tubuh semakin tenang. Sekarang, izinkan diri Anda menghadirkan hari ini di hadapan Tuhan. Apa yang Anda rasakan? Lelah, gelisah, takut, atau ada secerca harap? Jangan menilai, hanya menyadari. Selanjutnya, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam dada, semoga damai beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai beserta kita. Dan selanjutnya, lanjutkan kesadaran dengan membayangkan satu situasi nyata di mana Anda merasa sulit percaya atau merasa berada dalam kegelapan. Mungkin penyakit, hubungan yang retak, pengangguran, atau kehilangan arah spiritual. Bawa situasi itu ke pusat nafas Anda. Sekali lagi, tarik nafas. Dalam hati, ucapkan satu kalimat doa sederhana. Tuhan, lihatlah aku apa adanya. Rasakan bahwa Allah memandangmu dengan kasih, bukan kecaman. Mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tengah Prapaskah ini, membawa kegelapan dan keraguan kami. Kami mohon ya Roh Kudus, datangkan terang pada hati kami, agar kami sanggup mendengar sabda dan menerima rahmat-Mu. Kami mohon rahmat untuk berani percaya, setia, dan mengasihi di tengah penderitaan. Kami memohon juga bantuan doa Santo Ignatius Loyola, Santo Fransiskus dari Assisi, dan Santa Teresa dari Kalkuta. Tuntunlah kami melihat Yesus dalam Injil dan dalam wajah sesama kami yang paling menderita. Ambillah Tuhan seluruh waktu renungan ini, jadikanlah kami semakin serupa dengan Putra-Mu. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan sabda. Bacaan Injil malam ini berasal dari Injil menurut Yohanes pasal 11, peristiwa Yesus dan Lazarus. Saya bacakan perlahan. Injil Tuhan menurut Yohanes. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Dan tiap-tiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya.
Katanya pula, "Percayakah engkau akan hal ini?" Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang harus datang ke dalam dunia." Diam sejenak. Biarkan kata "akulah kebangkitan dan hidup" bergema. Apa gambar atau kata yang paling menyentuhmu dari bacaan itu? Mungkin kata kebangkitan, atau pertanyaan Yesus, "Percayakah engkau?" Tanyakan pada hatimu, di mana aku merasakan kematian? Bukan hanya kematian fisik, tetapi kematian harapan, impian, relasi, iman. Saya undang Anda memasuki 3 jendela spiritualitas untuk melihat Injil ini. Jendela Ignasian. Bayangkan adegan itu seperti sebuah lukisan hidup. Di manakah Anda berdiri? Dekat Marta, menangis seperti Maria, atau berdiri di pinggir, bingung? Renungkan apa yang Yesus katakan secara pribadi kepadamu. Mungkin Dia memandangmu dan berkata, "Aku ingin menjadi kebangkitanmu." Naujilah pergerakan di hatimu. Apa yang menghibur? Apa yang membuatmu semakin jauh? Di Ignasian, kita belajar membaca gerak hati. Apakah ini consolation, kelegaan yang menuntun pada Tuhan, atau desolation, keputusasaan yang menjauhkan? Perhatikan. Jendela Fransiskan. Di sini kita menyoroti kerendahan hati Yesus. Dia datang dekat orang yang kecil, yang menderita. Yesus bukan raja yang jauh. Dia datang menyentuh makam, menangis bersama. Bayangkan kesederhanaan itu. Rasakan panggilan untuk menjadi miskin hati, untuk tidak bangga atas solusi cepat, tetapi hadir sambil merendahkan diri di samping yang terluka. Kalau kita melihat dari sudut Fransiskus, di mana kita dipanggil menanggalkan banyak kata-kata besar dan lebih banyak tindakan penuh kasih sederhana? Jendela Teresa dari Kalkuta. Teresa mengajarkan kita melihat Yesus dalam wajah orang yang paling miskin dan tersingkir. Siapa Lazarus di sekitarmu? Bukan hanya yang lapar, tetapi yang terasing, yang sepi, yang ditolak. Teresa mengatakan, berikan cinta yang kecil namun total pada mereka. Jadi, hari ini, sabda "Akulah kebangkitan" mengundang kita untuk menemukan kebangkitan itu, terutama dalam pelayanan kecil yang penuh kasih. Ringkasnya, Ignatius mengajak kita merasakan secara batin, Fransiskus mengajak kita bersikap sederhana dan hadir, Teresa mengajak kita bertindak dengan cinta yang konkret. Sekarang, sebuah kisah. Di sebuah panti rehabilitasi yang terletak di pemukiman padat, seorang relawan muda bernama Maya sedang merawat seorang pecandu yang baru saja kambuh dan mengamuk hingga merusak beberapa fasilitas panti. Warga sekitar yang merasa terganggu mulai berkumpul di depan pagar. Beberapa membawa kayu dan berteriak agar panti itu ditutup karena dianggap membawa pengaruh buruk. "Keluarkan orang itu, kalian cuma memelihara sampah masyarakat di sini," teriak seorang pria dari balik pagar sambil melemparkan batu kecil ke arah kaca jendela. Maya keluar dengan wajah yang masih pucat, tapi suaranya tenang. "Bapak-bapak, saya mengerti Bapak takut. Tapi orang di dalam ini sedang berjuang untuk hidupnya. Dia punya ibu yang tiap malam berdoa supaya anaknya pulang dengan sehat." "Halah, orang kayak dia nggak layak ditolong. Dia cuma bikin onar,"
sahut yang lain. Maya menatap pria itu lurus-lurus. 3 bulan lalu, saat jembatan di ujung gang ini roboh, anak ini yang pertama terjun ke air buat angkut batu-batu itu supaya motor Bapak bisa lewat kan? Saat itu, Bapak bilang dia pahlawan. Sekarang, saat dia jatuh lagi karena penyakitnya, kenapa Bapak mau merajamnya dengan kata-kata? Pria itu terdiam, tangannya yang memegang kayu perlahan mengendur. Saya nggak akan tutup panti ini, lanjut Maya pelan. Karena Tuhan nggak pernah tutup pintu buat kita, sekalipun kita sering bikin salah. Kalau Bapak mau lempar batu lagi, silahkan. Tapi setelah itu, tolong bantu saya pegangi dia supaya dia nggak melukai dirinya sendiri. Satu persatu warga itu membubarkan diri dalam diam. Beberapa orang bahkan menyandarkan kayu mereka di tembok panti, menyadari bahwa menghakimi jauh lebih mudah daripada membantu seseorang untuk bangkit. Mari kita dalami kisah ini lewat 3 spiritualitas. Dari sudut Ignatian, Maya mengalami desolasi, gelap batin, lalu consolation melalui peristiwa melindungi seorang pecandu dalam proses rehabilitasi dan sedang terancam oleh amukan warga. Maya belajar membaca gerak batin. Dari sudut Fransiskan, tindakan relawan yang sederhana melindungi pecandu yang membuat keonaran adalah bentuk kehadiran. Ia mengajarkan bahwa kehadiran kecil bisa menjadi sarana kebangkitan. Dari sudut Teresa, melayani orang sekarat, orang terlantar, membuat iman menjadi nyata. Teresa akan berkata, "Jangan tunggu perasaan besar, lakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Sekarang, tanyakan pada dirimu, langkah kecil apa yang nyata bisa saya ambil hari ini? Siapa yang perlu kehadiran saya?" Sekarang, saya akan memberi beberapa pertanyaan untuk refleksi pribadi. Jawablah dalam hati dan berikan jeda hening setelah tiap pertanyaan. 1. Dalam situasi apa aku sedang merasa berada dalam kegelapan atau kebingungan di hadapan Tuhan? 2. Jika aku membayangkan diriku berada dalam adegan Injil hari ini, di mana posisiku? Siapa aku? Marta yang bekerja, Maria yang menangis, atau orang yang berdiri jauh? 3. Apa yang paling menghalangiku untuk percaya dan berserah sepenuhnya kepada Allah? 4. Menurut Fransiskus dan Teresa, siapa yang paling miskin di sekitarku yang hari ini perlu aku dekati? 5. Satu langkah kecil apa yang bisa aku ambil hari ini sebagai ungkapan kepercayaanku kepada Allah dan kasihku kepada sesama? Jika Anda ingin, catat jawaban singkat setelah audio ini. Sekarang, mari kita berdoa penyerahan. Tarik nafas dalam-dalam. Tangan Anda bisa terulur seakan menaruh sesuatu ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kami meletakkan keletihan, ketakutan, dan malam-malam panjang kami ke dalam tangan-Mu. Ambillah ya Tuhan semua harapan dan kegundahan kami. Jadikanlah hidup kami alat kasih-Mu. Ambillah Tuhan segala rencana dan keinginan kami. Pakailah menurut kehendak-Mu.
Kami mohon khusus rahmat untuk berani percaya di saat kami tidak melihat terang. Berilah kami kesabaran dan keberanian untuk tetap hadir bagi sesama, sama seperti Engkau yang hadir dalam keterbatasan manusia. Engkau cukup bagiku. Paus. Gunakanlah aku, Tuhan, untuk mencintai yang paling miskin hari ini. Kami bersyukur atas sabda yang kami dengar dan atas kehadiran Roh yang menuntun. Bunda Maria, teladan ketaatan dan penyerahan, doakanlah kami. Santo Ignatius, tuntun kami membaca gerak batin. Santo Fransiskus, ajari kami kerendahan dan cinta terhadap ciptaan yang rentan. Santa Teresa dari Kalkuta, tuntun kami melihat Yesus dalam wajah yang paling menderita. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Biarkan pembaca mengucapkan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengutus Anda, bawalah buah renungan ini ke dalam tindakan nyata hari ini, sekecil apapun. Terima kasih sudah berdoa bersama. Damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Sampai jumpa di renungan berikutnya.